Hukuman kebiri bagi penjahat seksual bukanlah satu hal yang baru. Bahkan bila melihat sejarah, kembali pada masa Kekaisaran Cina dan Korea Selatan, hukuman kebiri juga sudah diberlakukan dalam rangka melindungi istri atau keluarga kerajaan. Ya, hukuman kebiri telah menjadi bagian dari tradisi di beberapa negara selama ratusan tahun. Bila melihat penerapan hukuman kebiri dalam sistem hukum, yang pertama dan menuai kontroversi adalah pada terpidana kasus homoseksual Alan Turing yang dilakukan pada tahun 1952 di Inggris. Seiring waktu, hukuman kebiri masih menjadi pro dan kontra. Dalam dunia kedokteran, kebiri dikenal dengan istilah kastrasi. Prosesnya melalui suntikan hormon anti-androgen, di mana pelaku yang notabene laki-laki akan kehilangan dorongan seksual, bahkan akan menjadi kewanita-wanitaan. Pertanyaannya, apakah dikebiri akan menghilangkan atau setidaknya menekan tindakan kejahatan seksual? Lalu bagaimana dengan pencegahannya? Karena tidak hanya efek jera pada pelaku yang kita butuhkan, munculnya pelaku baru tanpa pencegahan juga kita takutkan. Ya, saya langsung ke Pak Wahyu saja. Seperti apa sih Pak nantinya kalau memang hukuman kebiri ini akan diberlakukan? Ya, memang intinya tadi kembali lagi untuk efek jera. Ya. Dan ini mekanisme pelaksananya baru kita godok RPP-nya. Memang masih dengan pihak dokter memang masih tidak berkenan. Tidak berkenan untuk menjadi eksekutor gitu ya. Gitu. Nah, ini nanti kita lihat apakah nanti di dalam RPP itu disebutkan eksekutor atau pelaksana dokter, itu nanti kita pertimbangkan. Nah, nanti kan juga Kementerian Kesehatan juga dalam satu tim di situ, Pak. Dan nanti nampaknya apakah nanti disebut eksekutor tapi pelaksananya apakah punya latar belakang dokter dan sebagainya. Oke, kalau tadi di awal sudah dijelaskan kalau hukuman kebiri atau kebiri ini nanti akan disuntikan begitu ya, seperti suntikan hormon. Betul. Kalau pemasangan chip, nanti seperti apa Pak? Ya, mekanismenya memang setelah selesai menjalani hukuman pokoknya, itu nanti kan dan itu juga sudah direhabilitasi sebetulnya pelaku tersebut, sehingga ini dalam rangka pemantauan saja. Pelaku-pelaku ini nanti jangan sampai melakukan hal yang sama lagi, sehingga nanti dapat dimonitor dimanapun dia berada. Artinya pemasangan chip itu akan diberikan ketika sudah keluar. Iya, betul, sudah keluar dari tahanan. Betul itu nanti. Kalau hukuman kebiri ini sendiri nantinya diberikan kapan? Pada saat di tahanan atau sudah keluar juga? Kalau kebiri saat ditahan, sehingga nanti kan nampaknya teorinya yang sudah kita ketahui setiap 3 bulan disuntik, setiap 3 bulan disuntik lagi, dan maksimal di Perpu tersebut selama 2 tahun. Mudah-mudahan dengan 2 tahun untuk kebiri atau 2 tahun untuk chip? Dua-duanya. Okay. Tapi yang kita tonjolkan di sini adalah rehabilitasinya ini. Jadi mudah-mudahan dengan paralel baik kebiri maupun rehabilitasi, sehingga nanti begitu keluar sudah bisa rehabilitasi untuk pelaku khususnya. Iya, pelaku. Dan nanti juga korban juga, Pak, pasti. Kan pendampingan untuk psikiaternya itu perlu. Gitu. Oke, Dok. Suntikannya seperti apa sih Dok? Efek jangka panjangnya nanti seperti apa sih Dok? Ya, jadi begini, makanya saya katakan di awal kalau masalah komitmen pemerintah ya untuk menegakkan hukum ini, kita salut begitu dan kita kasih hormat kepada pemerintah. Tetapi memang kalau bicara efektivitas gitu dan siapa yang mengeksekusi itu yang mungkin di ikatan dokter itu kemudian kita harus kaji begitu. Yang pertama, seberapa sih kita tidak tahu persis ya yang akan dilakukan oleh pemerintah suntikan hormon. Kalau berlebihan, betul apa yang dikatakan tadi bahwa akan bisa merubah itu sifat, berubah hormon menjadi kewanitaan begitu ya. Bisa kemudian muncul seperti payudara dan lain sifat kewanitaan muncul. Kalau berkurang, nanti kalau lepas itu ya akan kembali lagi. Dorongan libidonya sama saja.
Itu kalau bicara efektivitas dari tindakan. Kalau tadi dikatakan tiap 3 bulan akan diberikan suntikan dan itu akan berlaku selama 2 tahun. Ya, artinya setelah 2 tahun gimana? Dipasang chip. Oke, pengawasan artinya kan? Pengawasan. Ya, karena kan memang kalau bicara efektivitas, kalau obatnya tidak adekuat begitu, hanya menekan setelah nggak dikasih obat, dia akan muncul lagi. Kalau berlebihan akan timbul efek yang seperti dikatakan hormon laki-lakinya tertekan, maka akan muncul sifat-sifat perempuan. Ini kalau efektivitas, Mbak ya. Tapi kalau bicara tentang eksekusi, persoalan yang seperti ini itu tidak pernah diajarkan di pelayanan medis kedokteran. Oleh karena itu memang kami meminta ke pemerintah kalau memang ini disetujui setelah diuji oleh DPR, silahkan. Tetapi kami minta eksekutornya bukan dilakukan oleh dokter. Karena ini satu. Sebaiknya oleh siapa, Dok, kalau bukan dokter? Eksekutor. Eksekutor saja? Ya, eksekutor saja. Karena satu alasan kami masih menganggap ini bertentangan dengan etika kita, etika kami di kedokteran. Yang kedua, tindakan ini bukan termasuk pelayanan kedokteran. Memang tidak harus dilakukan oleh seorang dokter. Ini tindakan punishment gitu. Memang tidak dilakukan oleh seorang dokter. Karena kan ini berkaitan dengan kesehatan juga. Tidak, ini kan tindakan punishment, hukuman, bukan pelayanan medis, bukan pengobatan, tapi ini punishment. Sehingga tinggal pemerintah mengatur bahwa yang melakukan ini seorang eksekutor. Bukan seorang dokter, karena dokter tidak boleh menghukum. Sejahat apapun kita harus obati. Kalau itu masuk dalam pelayanan medis memang domainnya dokter. Tapi kalau ini masuk domain hukuman, sebaiknya memang tidak disebutkan dokter, tetapi seorang eksekutor. Setelah 2 tahun, apa yang nanti akan terjadi kepada si pelaku ini kalau memang sudah selama 2 tahun diberikan suntikan-suntikan itu tadi? Ya, begini, kalau suntikan itu hanya mengurangi ya libido gitu. Begitu 2 tahun akan kembali lagi libido itu. Akan tetap kembali seperti normal. Ya. Makanya kami sebenarnya berpikir ya, oke lah di hilirnya Pak Reza itu betul, kawan-kawan betul bahwa ini harus dilakukan shock terapi begitu supaya efek jera timbul. Tapi kami berpikir karena persoalan gangguan seksual, kejahatan seksual ini awalnya dari persoalan mental dan persoalan perilaku, bukan persoalan fisik. Jadi memang harus diintervensi juga persoalan mental dan perilakunya. Ya, bukan hanya hormonnya, fisik hormonnya yang diintervensi oleh pemerintah, sebaiknya itu. Baik. Kalau Mas Reza dari sisi psikologis, apa yang nanti akan menjadi beban psikologis begitu bagi si pelaku ini kalau memang suntik hormon atau suntik kebiri ini nanti akan dilakukan begitu? Persoalannya adalah menyambung logika yang sudah dibangun oleh Dr. Daeng. Kita acap kali salah membangun asumsi tentang apa itu perilaku kejahatan seksual. Karena perilakunya seksual, maka serta-merta kita anggap bahwa motifnya niscaya seksual. Faktanya, riset membuktikan tidak. Tidak selamanya seperti itu. Justru yang dominan adalah motif power, kekuasaan. Dendam, sakit hati, kebencian, pernah diposisikan sebagai korban, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bayangkan, Mbak. Orang yang sudah digelayuti perasaan sedemikian negatif, amarah, dan seterusnya, begitu dikebiri secara kimiawi, anggaplah libidonya mati, Tapi apakah dendam kemudian juga akan mati? Tidak. Justru menurut saya, dendam itu akan semakin berkobar-kobar. Efeknya, potensi kebahayaan meninggi. Hilirnya apa? Potensi bagi si pelaku untuk melakukan residivisme alias mengulangi perbuatannya juga akan semakin besar. Kalau dibantu dengan proses terapi tadi atau rehabilitasi setelahnya? Tunjukkan kepada saya, adakah satu studi yang secara solid menyimpulkan bahwa pendekatan rehabilitasi tertentu efektif untuk mengatasi predator seksual? Munculnya gagasan atau munculnya tindakan berupa kebiri, chips, itu merupakan tanda petik keputusasaan kita, tanda petik ya. Karena kita tidak menemukan sungguh-sungguh bentuk terapi, rehabilitasi psikis apapun yang bisa mengubah orang ini. Tapi pengecualiannya seperti di Jerman, dok. Dokter di sana tidak resisten terhadap dokter yang melakukan kebiri. Kenapa? Karena di Jerman kebiri kimiawi dilakukan berdasarkan keinginan, sukarela. Jadi ada predator yang memang minta, tolong saya dikebiri. Nah, berarti kita bisa anggap itu sebagai sebuah bentuk rehabilitasi. Artinya karena memang ada dorongan gitu ya. Kalau ini gimana? Sepanjang yang saya pahami dari perpunya, kalau saya dikoreksi Pak Wahyu, ini bukan sukarela. Artinya siapapun itu begitu. Siapapun itu pelaku. Iya, walaupun yang digunakan adalah kata bisa ya. Walaupun yang digunakan adalah kata bisa. Namun betul-betul perpu ini mengabaikan aspirasi dari si predator itu sendiri. Apakah dia mau dikebiri atau tidak jadi soal. Yang jelas begitu hakim mengatakan kebiri, maka jeber.
di Kebiri. Beda cara pendekatan mempraktekkan kebirinya antara di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perpu dengan prakteknya seperti di Jerman misalnya. Artinya nanti kita akan kembalikan lagi ke DPR. DPR juga harus menggodok secara matang begitu ya sebelum nantinya akan benar-benar menjadi sebuah peraturan yang bisa diterapkan ke masyarakat. Kita akan kembali membahas ini pemirsa di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami.